Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Syarah Riyadhus Shalihin di Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di bagian kedua dari bab Al-Mujahadah. Kemarin kita sudah baca ya hakikat dari al-mujahadah. Sekarang kita baca ayat-ayatnya. Kemarin kita belum membaca ayat-ayatnya, ya kan? An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan babul mujahadah. Ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi orang-orang beriman untuk mujahadah, ya, untuk ya mendayagunakan secara maksimal segala daya dan kekuatan, ya, dalam beriman dan beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ayat yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, Al-ayat at-tasya wa sittin min suratil Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu fina, mereka berjihad ya di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, ya, mendayagunakan secara maksimal segala kekuatan, daya dan kekuatannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum, maka kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, ya, jalan-jalan kami, ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebut jalan Allah itu dengan kata mufrad, dengan kata tunggal, ya. Maka disebut, ya, kul hadhihi sabili, inilah jalanku, ya. Tapi kadang juga dengan kata jamak, subul, seperti di sini, lanahdiyannahum subulana, ya, jalan-jalan kami yang banyak, ya. Maka ketika disebut satu, maknanya adalah Islam, maknanya adalah iman, maknanya adalah tauhid, maknanya adalah sunnah, ya. Dan sebagai apa? Lawan dari kata subul yang merupakan, ya, jalan-jalan yang menyimpang atau bid'ah-bid'ah,
atau kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan Allah itu dengan kata jamak subulana, Allah tidak akan menyebutkan lawan kata, ya, lawan katanya yaitu jalan yang menyimpang, tidak. Dan maksudnya ya adalah kasratu turukil khair wal makhraj, ya. Jalan ketaatan kepada Allah itu banyak sekali. Bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk kebaikan itu banyak sekali, ya. Ketaatan kepada Allah itu bentuknya banyak sekali, ya. Perbuatan baik itu banyak sekali bentuknya, ya. Atau al-makhraj, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya makhrajan. Di situ nakirah, makhrajan, tanwin, nakirah, nggak pakai alif lam. Dalam konteks kalimat syarat, barang siapa menunjukkan makhraj itu banyak, ya, jalan keluar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan itu banyak. Sebagaimana di sini subulana, ya. Sebagaimana di sini subulana walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ya. Al-jama' mudhaf, maka menunjukkan banyak, ya, jalan keluar dari Allah yang Allah ridhoi, yang itu merupakan jalan kebaikan yang banyak, ya. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, di jalan ketaatan kepada kami, dia bersungguh-sungguh, ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada kami, kata Allah, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka, ya, jalan kebaikan kami yang banyak sekali, ya. Jalan keluar kebaikan yang banyak sekali, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ma'al muhsinin, ya, bersama mereka-mereka yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan secara maksimal. Maknanya bahwa orang-orang yang mujahadah dalam ketaatan kepada Allah itu disebut muhsin. Disebut apa? Muhsinin, ya. Ya, kalau orang-orang masjid kan muhsinin itu sebutan bagi orang yang nyumbang saja, ya kan? Ya enggak? Nah, kalau dia rajin nyumbang disebut muhsinin, ya. Padahal muhsinin itu, ya, sebutan berdasarkan ayat ini, sebutan bagi mereka yang mujahadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mujahadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat juga menunjukkan, ya, keutamaan atau pahala atau fadilah bagi orang yang mujahadah, ya. Satu, Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, petunjuk lahir maupun petunjuk batin. Yang kedua, ya, Allah, ya, berikan pertolongan kepada mereka. Allah berikan pertolongan kepada mereka, ya. Kalau yang pertama disebut hidayatul irsyad, petunjuk, ya, yang berupa ilmu. Kalau yang kedua innallaha lama'al muhsinin, pertolongan Allah, ya, senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan, maka itu disebut hidayatut taufik. Disebut apa? Hidayah taufik, ya. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang menjadi dalil mujahadah.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr. Ya. Dan beribadahlah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbaka, kepada Allah yang telah menciptakan engkau dan mengatur segala urusan engkau. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan? Ya'tiyakal maut. Ya, sampai kematian datang kepadamu. Ya. Perintah untuk terus beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Inilah ya hakikat daripada mujahadah. Hakikat daripada mujahadah. Ya. Dan ibadah itu ya madaruhu, ya sumbernya itu adalah ya perintah Allah dan Rasulnya. Ya, bukan sumbernya itu hawa nafsu, selera dan perintah syaitan, bukan. Ya, sehingga kalau orang melakukan ibadah-ibadah bid'ah maka tidak disebut mujahadah. Ya, semalaman penuh melakukan ibadah bid'ah, ya enggak disebut mujahadah. Ya, labelnya mujahadah, ya isinya nyanyi-nyanyi, sholawat, konser lengkap dengan musik dan apa sound horeknya, ya. Nah itu bukan mujahadah itu, ya bukan mujahadah. Karena mujahadah itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di sini wa'bud rabbaka. Mujahadah itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus berupa ibadah. Ya. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa rasuluh. Ya, ismun jami' likulli ma yuhibbullah ya wa rasuluh minal a'mali wal aqwal zahiran wa batinan. Jadi apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan atau perbuatan, lahir batin, itulah ibadah. Jadi orang melakukan itu maka itu disebut mujahadah, meskipun ya dalam pandangan orang atau dalam pandangan orang yang mengerjakannya itu ya ringan, ya ringan. Ya, selalu sholat berjamaah 5 waktu, ya mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi selalu dia kerjakan itu, namanya mujahadah. Namanya apa? Mujahadah. Ya, selalu setiap ke masjid, ya itu infak. Ya, meskipun 2.000 kelihatannya sepele, 2.000 rupiah setiap ke masjid, 2.000 rupiah setiap ke masjid. Ya, kelihatannya sepele, itu mujahadah itu. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal menjemput. Ya, itu namanya mujahadah. Al yakin di sini al maut, hatta ya'tiyakal yaqin, ini hatta ya'tiyakal maut. Dan ini faedah pelajaran, Nabi SAW saja yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya di masa yang lampau dan yang akan datang, yang sudah dijamin surga, ya sudah dijamin al-maqam al-mahmud, tempat istimewa di sisi Allah SWT. Beliau masih diperintahkan untuk mujahadah, masih diperintahkan untuk mujahadah sampai ajal menjemput dalam ketaatan kepada Allah SWT. Apalagi selain beliau, ya maka satu penyimpangan yang fatal, ya sebagian pengikut tarekat sufiyah, ya, yang mengatakan apa? Kalau sudah mujahadah tidak wajib lagi ya sholat, tidak wajib lagi puasa, ya itu sudah levelnya sudah level ya ma'rifat, ya
ibadahnya mujahadah, levelnya makrifat, udah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan, ya, nggak wajib lagi baca Quran, ya, nggak wajib lagi pakai pakaian menutup aurat. Nah itu sama Nabi SAW diperintahkan beribadah sampai ajal menjemput. Beliau sudah, ya, levelnya di atas semua para nabi dan rasul, di atas semua para wali, ya. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga tentang mujahadah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ay inqati ilaihi. Surat Al-Muzammil. Wadhkur isma rabbik. Ya. Dan kerjakan sholat, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya wadhkur isma rabbik, tunaikan sholat dan kerjakan sholat, tunaikan sholat, ya, karena rukun pilar terbesar dalam sholat itu zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk berzikir, ya, berzikirlah, sebut nama Allah, ini tunaikan sholat. Wa tabattal ilaihi tabtila, ini mujahadah, ya, ainqati ilaihi, dan fokuslah, bersungguh-sungguhlah, konsentrasi kepada Allah benar-benar tabtilan dalam zikir, dalam sholatmu itu. Ya, ini mujahadah. Bagaimana sholat itu khusyuk, ya, fokus, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar, itu mujahadah, ya. Jadi mujahadah ada dalam parsial mujahadah dalam sholat, bagaimana dia tunaikan sholat itu, ya, dia penuhi dengan sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya. Maka itu mujahadah dalam sholat, ya, mujahadah dalam sholat, ya. Tabattul itu kalau umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabatul itu artinya, ya, mengkebiri diri, ya, untuk apa? Fokus hanya beribadah kepada Allah, sehingga tidak lagi punya syahwat keduniaan, tidak punya lagi syahwat kepada wanita, tidak punya lagi keinginan untuk punya keluarga, punya anak-anak, ya, nggak punya lagi selera untuk, ya, punya pakaian yang bagus, punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tempat tidur yang nyaman, yang enak, ya, itu namanya tabatul, namanya tabatul, ya, seperti yang dilakukan siapa? Maryam bintu Imran, ya kan, ibunya kan apa? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran, ya Allah, aku sudah nazarkan, ya, janin yang ada dalam kandunganku ini, ya, untukmu ya Allah, muharraran, sehingga dia aku bebaskan dari segala urusan dunia, hanya berkonsentrasi di Masjid Al-Aqsa beribadah, ya. Itu namanya tabatul, ya, namanya apa? Tabatul. Kalau dulu ada sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW, izin mau melakukan tabatul, izin mau mengkebiri dirinya, ya, mau dikebiri, minta dikebiri. Untuk apa? Untuk berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid. Maka Nabi SAW melarang, karena itu adalah bid'ahnya umat terdahulu.
yang disebut dengan bid'ah kerohiban. Nah, Allah sebut dalam surat Al-Hadid wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ya, bid'ahnya kerohiban, bid'ahnya umat terdahulu. Ya. Mereka putus dari segala urusan duniawi dan fokus ngibadah. Nah, lah kok di sini Nabi SAW disuruh tabatul? Coba ayatnya. Wa tabattal ilaihi ay ilallah tabtilan. Ya. Dan putuskanlah dirimu dari segala keduniaan, ilaihi, fokus hanya kepada Allah, tabtilan, dengan sungguh-sungguh. Nah, kita paham ternyata para ulama memaknai tabatul di sini adalah apa? Mujahadah dalam ibadah. Mujahadah dalam apa? Ibadah. Bukan maknanya tabatul di sini ya kerahiban. Ya, terlebih ini ayat ya berbicara tentang apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Qiyamul lail, salat tahajud. Ya, sehingga tabatulnya umat ini, kerohibannya umat ini itu adalah apa? Panjang atau memperbanyak salat tahajud. Ya, memperbanyak salat tahajud, yakni bergadang di malam hari untuk sholat tahajud. Itu tabatulnya umat ini. Ya, maka ada sahabat ya kemudian bertanya kepada sebagian istri Nabi SAW bagaimana ibadahnya beliau SAW. Setelah dijelaskan ya faka'annahum taqalluha, maka ya mereka merasa ibadah mereka masih terlalu sedikit kalau begitu. Maka sebagian mereka mengatakan apa? Ya, ini usolil lail, ya, fala anamu abadan. Kalau begitu aku akan sholat sepanjang malam, sholat tahajud, aku nggak akan tidur. Ya, wa ana asumun nahar, fala uftiru abadan. Aku akan selalu berpuasa setiap hari, aku nggak akan tidak berpuasa. Yang satu lagi mengatakan apa? Ya, la atazawajun nisa. Ya, la atazawajun nisa. Aku nggak akan menikah kalau begitu. Ya, aku nggak akan menikah. Aku akan membujang selamanya. Ya, aku akan membujang selamanya. Ya. Maka Nabi SAW mendengar itu dan beliau menyampaikan teguran umum. Ya, menyampaikan teguran umum dan beliau mengatakan, ya, wa ana asum wa uftiru wa usolli wa ana wa atazawajun nisa. Ya, padahal aku sendiri, aku itu ya berpuasa, ya tidak berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Ya, aku ya berpuasa sunnah, ya tidak berpuasa sunnah kadang ya. Aku sholat malam tahajud, aku juga tidur, aku juga menikahi wanita. Ya. Jadi ini maknanya, ya, makna dari tabatul di sini. Ya, bahwa maknanya mujahadah dalam ibadah. Dalil yang keempat, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Surat Az-Zalzalah. Ya. Ayat yang ke-7. Maka barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, ya, walaupun seringan seekor semut, beramal apa? Khairon, kebaikan, yarah, niscaya dia akan melihat pahalanya. Barang siapa yang beramal kebaikan sangat-sangat ringan, ya, seringan seekor semut sekalipun itu kebaikan, ya,
Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan apa? Ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Ya, bentengi diri kalian dari neraka dengan sedekah walaupun separuh biji kurma. Sedekah separuh biji kurma ini, ya, berapa nilainya? Ya, nah, itu kalau di tempat kita nggak bisa bayangkan, ya kan? Kalau misalkan di Gaza sana, ya kan, di Somalia sana yang majaah, di sana terjadi kelaparan ekstrim di sana, ya, setengah biji kurma sangat berharga sekali. Setengah biji kurma sangat apa? Berharga sekali. Waktu pesantren dulu di Yaman itu diblokade, dikepung dan diblokade, diembargo oleh orang-orang Syiah selama kurang lebih 8 bulan. Ya, itu kita makan makanan-makanan kadaluarsa. Jajan yo kadaluarsa. Kadaluarsa sudah ada yang 3 bulan, ada yang sampai 5 bulan, 6 bulan. Ya. Kalau kita beli jajanan, bilang ini sudah kadaluarsa, jajanan ini kenapa masih dijual? Yang jual bilang apa? Makan dulu. Nanti kalau kamu keracunan gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau kamu nggak keracunan kamu bayar. Terus puasa, kebetulan itu ada puasa, masih di masa embargo itu, di masa diblokade itu, sehingga nggak ada yang bisa masuk, ya. Pemasok bahan makanan itu. Puasa itu kurmanya dijatah. Kadang waktu makan sahur itu dijatahin kurma cuma 3, kadang 4 dijatah kurmanya. Ya. Nah, itu 1 ekor ayam, ya. Ya awal-awal belum, ya, setelah berapa hari baru ada ayam. 1 ekor ayam kecil itu, 1 ekor ayam daging, 1 ekor ayam itu untuk 10 orang 11 orang, ya, 1 ekor, ya, ayam kecil itu. Jadi itu merasakan, oh ternyata ketika Nabi SAW sabdakan takunar walau bisyikit tamroh, ya, sedekah untuk, ya, membentengi diri dari azab neraka, dari panasnya neraka, walaupun dengan separuh biji kurma, itu mungkin sekali terjadi. Mungkin sekali terjadi. Ya, itu baru diblokade 8 bulan aja sudah, ya, bahan makanannya seperti itu. Bagaimana kalau seperti Gaza itu sekarang, ya kan? Ya, Allah Ta'ala yarfa' anhumul bala wa syiddah. Setengah, ya. Nah, ini Allah SWT firmankan, maka barang siapa yang beramal kebaikan, apapun kebaikan, karena khairan di situ nakirah dalam konteks syart, ya, barang siapa demikian maka demikian, ya. Apapun bentuk kebaikan, bahkan mithqala dzarrah, ditekankan lagi, bahkan meskipun itu kebaikan sangat ringan, sangat kecil, sangat ringan, seringan seekor semut, ya. Dzarrah itu bukan biji sawi, ya, di sana nggak ada sawi. Kalau nerjemahkan Al-Quran atau hadis, ya sesuaikan dengan di sana, ya kan. Iya, cuma barang siapa yang beramal seberat biji sawi di sana nggak ada sawi, nggak ada di sana, ya. Ya, dzarrah itu semut yang paling ringan itu namanya dzarrah. Ya. Apalagi diterjemahkan walaupun seberat seberat atom, ya. Jadi udah dibahas di Al-Quran itu tentang bom atom, tentang atom, ya, partikel yang paling kecil, ya. Belum ada bahasan saat itu, ya kan, nggak ada. Dzarrah itu semut yang paling ringan itu dzarrah, ya. Kebaikan apapun, walaupun
yang dia kerjakan itu seringan seekor semut. Yarahu, yara thawabahu, maka dia akan melihat nanti di hari kiamat pahalanya. Ini dia mujahadah, ya, mujahadah. Beramal banyak kebaikan walaupun kebaikan itu ringan, kecil, tapi dia continue mengamalkannya, selalu mengamalkannya. Itu namanya mujahadah. Ya, selalu mengamalkannya. Itu namanya mujahadah. Mau makan, baca bismillah. Sekedar baca bismillah ini. Bismillah, makan. Mau minum, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau keluar rumah, bismillah. Sekarang baca bismillah. Bangun dari duduk, bismillah. Ya, ringan. Ya. Itu mujahadah namanya. Ya, itu mujahadah. Berpahala. Wa qala ta'ala, yang berikutnya, dalil yang kelima, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Al-Muzammil, ya, masih di surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum, ma, ya, mausulah, ya, walladzi, ya, tuqaddimuhu li anfusikum, ya, silahnya mahdhufah, dan apa saja itu, ya, ma mausulah itu min alfadhil umum, apa saja, tuqaddimu li anfusikum, yang kalian suguhkan untuk jiwa-jiwa kalian. Apa itu? Min khairin, dari kebaikan. Minnya tafsiriyah, menafsirkan ma, ya, sehingga kalau diterjemahkan dengan enak, dan kebaikan apa saja yang kalian suguhkan untuk jiwa kalian masing-masing. Oh, kok suguhkan? Ya, karena hakikatnya ketika kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat amal soleh di dunia, itu kita akan suguhkan kepada jiwa kita nanti di hari kiamat. Jadi ketika nanti di hari kiamat, jiwa kita ini akan mendapatkan suguhan. Ketika di alam kubur, jiwa kita akan mendapatkan suguhan. Ketika di hari kiamat di mahsyar, jiwa kita akan mendapatkan suguhan amal soleh ataupun amal kemaksiatan. Kalau yang dikerjakan di dunia kebaikan, maka kita menyuguhkan kebaikan kepada jiwa kita berupa pahala. Kalau kemaksiatan waliyadzubillah, berarti kita menyuguhkan keburukan untuk jiwa kita. Ya. Jadi takdimul khair linnafs, menyuguhkan kebaikan untuk jiwa kita, itu namanya mujahadah. Itu namanya mujahadah. Semakin banyak, semakin berkualitas, semakin berbobot kebaikan-kebaikan yang kita suguhkan untuk jiwa kita, berarti semakin kencang mujahadahnya, ya, maka, ya, huwa khairan wa a'zama ajrun, maka pahalanya nanti lebih baik dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, indallahi huwa khairan wa a'zama ajrun. Ya, maka kalau baca ayat ini jangan diputus, jangan diwakaf indallah. Ya, kemudian ibtidaknya dari huwa khairan wa a'zama ajrun, enggak, ini sambungannya, ya. Jangan diwakaf di situ. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Baru diwakaf di situ.
Jangan diputus indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Tidak benar wakafnya, ya. Jadi wakafnya di ajro, ya. Karena huwa itu jawaban dari wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa. Jadi tajiduhu huwa, ya. Ini. Jadi kebaikan apapun yang kalian suguhkan untuk diri kalian masing-masing, maka kalian akan mendapatinya lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Masya Allah. Ini keutamaan mujahadah. Keutamaan mujahadah. Pahalanya lebih baik. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa qala ta'ala, ya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin, sama ini, wa ma tunfiquhu min khairin. Dan kebaikan apapun yang kalian infakkan, kebaikan apapun yang kalian infakkan, baik itu infak wajib ataupun infak sunnah. Kebaikan apapun yang kalian nafkahkan, kalian infakkan, yang wajib maupun yang tatawwu, yang sunnah, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, Allah mencatatnya, dan Allah akan memberikan pahalanya. Jadi mujahadah itu dalam semua ketaatan, baik dalam nafkah, dalam infak, ataupun dalam ketaatan-ketaatan kebaikan yang lainnya, ya, semua, ya, ibadah, ya, ketaatan, kebajikan, kebaikan, infak, nafkah, ya, apa tadi lagi, sedekah, ya, itu semua kalau dilakukan, ya, dengan maksimal dan dilakukan dengan kontinu, dijaga, ya, terus menerus, maka itu disebut mujahadah, ya, disebut mujahadah, ya. Dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini ayat-ayat mujahadah, ayat-ayat mujahadah, ya. Insyaallah hadis-hadis mujahadah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah.